Sistem finansial global mau diatur ulang. Oleh karena itu, teman-teman, saya memilih kripto sebagai jalan untuk mempertahankan privasi saya ataupun untuk tetap menjadi anonymous, karena seberapa banyak pun kekayaan yang kita kumpulkan dari kerja keras kita, jika ada satu entitas yang benar-benar berkuasa yang memegang ID kita, kemudian personal data kita, bahkan privasi kita, terutama hal-hal yang sifatnya itu rahasia pribadi ya, baik itu berupa transaksi ataupun pengiriman dana ataupun file-file yang kita simpan, dan bahkan kita tidak lagi akan mempunyai yang namanya kebebasan itu, teman-teman. Dan meskipun harga Bitcoin naik ya, ini pun ada coincidence yang bertepatan dengan terpilihnya Rishi Sunak ya di Inggris sebagai Prime Minister, dan dikatakan di sana dia merupakan Prime Minister yang crypto bro atau orang yang pro terhadap kripto sehingga memberi angin segar kepada ekosistem kripto. Tetapi di video kali ini teman-teman, saya ingin melihat dari sisi yang berbeda sama sekali ya dari apa yang diberitakan oleh media-media di sini. Untuk itu teman-teman, let's dive in. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbicara mengenai sebuah warning ya, atau ini kita bilang peringatan sajalah. Karena ketika Rishi Sunak itu terpilih jadi Prime Minister, banyak sekali sentimen-sentimen positif yang keluar dari sana mengenai kedepannya untuk ekosistem kripto ini. Karena dianggap dia ini orang yang pro dengan cryptocurrency, teman-teman. Kemudian saya juga ingin menegaskan di sini bahwa saya akan tetap memilih jalur kripto sebagai jalan untuk kebebasan finansial ataupun privasi yang ingin kita pertahankan sebagai hak asasi kita sebagai manusia itu, teman-teman. Dan tidak lupa juga kita akan berbicara mengenai kebebasan juga yang diusung oleh Elon Musk di sini nanti, teman-teman ya. Seperti apa? Kita bahas yang pertama dulu di sini ya. Untuk di XY teman-teman, terjadi patah tren di sini. Itulah yang menyebabkan kemarin itu terjadi kenaikan di harga Bitcoin ya. Untuk pertama kali dalam beberapa minggu akhirnya Bitcoin mencapai lagi level 20.000 dolarnya. Dan ini berkaitan dengan di XY yang tadi itu turun dia. Sehingga kita pun berharap ini semoga di XY ini terus melandai dia agar kita bisa napas lah untuk di ekosistem kripto ini supaya Bitcoin bisa naik, altcoins bisa naik seperti yang kita lihat di CoinGecko di sini kan. Ethereum naik, akhirnya Ethereum naik di atas 1.500 dolar, kemudian BNB juga sudah naik, kemudian XRP dan Cardano teman-teman yang meskipun sekarang ini sudah turun lagi nih dari 0,4, tetapi this is a good news lah untuk altcoins ya. Dan bagi yang traders mungkin sekarang sudah ambil profit ya, ada sekitar 10-12% itu. Kemudian untuk tema yang saya bicarakan tadi ya mengenai sistem finansial global yang mau diatur itu, ini bersumber dari mengenai UK Prime Minister Rishi Sunak launching support for CBDC. Dari awal ya sebelum dia menjadi Prime Minister, Rishi Sunak ini sudah sering berbicara mengenai ketertarikannya dia tentang CBDC, kemudian digital currency. Jadi sebenarnya ketika orang-orang seperti ini terpilih, apalagi dia jadi Prime Minister di sebuah negara yang cukup kuat ya, bukan cukup kuat, asli kuat, UK teman-teman. Menurut saya itu adalah sinyal yang bagus untuk kripto dan para traders terkhusus ya. Karena berkaitan dengan itu, ya mungkin coincidence, tetapi harga Bitcoin tiba-tiba naik, kemudian altcoins juga ikutan naik, kemudian saham-saham yang lain juga sekarang ini ada sedikit nafas lah. Dan setelah Prime Minister yang baru dari Inggris ini ya, Rishi Sunak ini terpilih, dia ingin mengeksplorasi untuk launch digital currency di UK teman-teman. Dan menurut The Suns di sini ya, jadi kalau kita lihat di sini, in for a pound, Rishi Sunak to explore launching a digital currency in the UK. Jadi ini merupakan visinya dia ya sebagai seorang Prime Minister yang baru, bagaimana dia mengakselerasikan finansial yang konvensional itu atau yang masih berkaitan dengan bank itu ya. Kemudian dia ingin mengakselerasikan dengan yang namanya digital currency itu teman-teman. Jadi Bank of England ini itu akan mencoba untuk mengeksplorasi hal tersebut, dan di sini ada yang saya temukan di sini ya. Ide untuk central bank digital currency ya atau CBDC ini sebenarnya terinspirasi dari Bitcoin dan beberapa cryptocurrency lainnya. Itu dikatakan oleh The Sun di sini,
Dan mereka itu ingin menamakan dengan nama Bitcoin atau Britannia Coin. Jadi ini sangat positif untuk market Bitcoin, teman-teman. Karena kalau nanti dia mengeluarkan yang namanya Bitcoin, ya ada kemiripan ini dengan Bitcoin seperti itu. Tetapi mereka akan menggantinya, mungkin akan dinamakan sebagai e-pound atau digital pound, seperti yang dikatakan oleh Ricky Sunak di sini ya. Tetapi ini masih dalam proses eksplorasi ataupun pendalaman seperti yang dinyatakan oleh di The Sun di sini ya. Tetapi teman-teman, disinilah saya ingin menyatakan ya, kebalikan dari apa yang media ini sampaikan. Mengutip dari Bernie Tweets ya, dia men-tweet perkataan dari Rishi Sunak, "We want to rewire the entire global financial system for net zero." Ini juga saya artikan sebagai riset, teman-teman. Jadi dia ingin mengatur ulang ini semua sistem finansial global, dan ini saya anggap sebagai warning ataupun peringatan bagi kita, karena jika ini terjadi, teman-teman, maka ada satu entitas yang mungkin di sini negara itu akan benar-benar memiliki kita, dan kita tidak lagi memiliki yang namanya privasi ataupun kebebasan itu. Dan ada juga perkembangan terbarunya di sini bahwa UK government delays presentation of economic plan to November 17. Dari Disclose TV ini, kita tahu bahwa UK itu menunda untuk presentasi ekonominya dia atau rancangan ekonominya dia itu sampai nanti di tanggal 17 November. Dan ada satu di sini yang cukup menggelitik buat saya ya, dari Emma Rosa. Jadi dia men-tweet di sini, which is include, katanya dia. Jadi untuk agenda ekonomi dari Inggris itu ya, jadi agenda 2030, The Great Reset, One World Government, Fourth Industrial Revolution, Technocratic Corporatocracy, kemudian Total Dependency on the States, ini yang paling berbahaya, dan ada juga Social Credit System. Oke, di sini apakah dunia seperti ini yang ingin kita wariskan kepada anak-anak kita? Oke lah, saya anggap ini memang sebuah analisa yang cukup jauh ya teman-teman ya dari Emma Rose ini, tetapi ini sudah banyak dibicarakan oleh orang-orang mengenai agenda-agenda tersembunyi ya untuk tangan-tangan kapitalis global ataupun orang-orang kaya di dunia ini yang ingin mempertahankan kekuasaannya, bahkan ingin tetap memiliki kekuasaan bahkan di dalam ekosistem cryptocurrency, teman-teman. Dan masih dari Bernie Tweets di sini ya, digital ID itu merupakan salah satu isu yang paling santer sekarang ini ya. Karena kita ini akan dikontrol betul-betul ya dengan yang namanya digital ID, dan yang mengontrol kita itu bukan lagi pemerintah katanya dia di sini, bahkan NGOs and global corporation. Jadi ada perusahaan-perusahaan skala dunia itu yang akan mengontrol umat manusia ini, teman-teman. Dan ini bahaya sekali jika ini sampai terjadi, apalagi negara menyetujui hal ini terjadi, teman-teman. Jadi kita ini sudah seperti objek bagi mereka seperti itu. Kemudian untuk di Jepang sendiri sekarang itu ya, the government ramps up pressure on citizen by telling them to get digital ID or lose their health insurance. Jadi di Jepang ini sekarang warganya harus memiliki yang namanya digital ID atau mereka akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan asuransi kesehatan, teman-teman. Kita tahu dari film-film Jepang yang kalau kita nonton itu kan seringkali mereka itu temanya itu tentang kesehatan. Jadi negara Jepang ini sangat mementingkan kesehatan. Jadi pemerintah dalam hal ini menyuruh warganya untuk punya yang namanya digital ID. Sebenarnya teman-teman, sebenarnya menurut saya di sini ini bagus. Bagus sebenarnya karena untuk digital ID ini kan akan berkaitan dengan yang namanya cryptocurrency. Jadi untuk adoptasi blockchain itu sangat bagus di sini. Jadi akan makin berkembang ini beberapa kripto yang berkaitan dengan digital IDs ataupun mereka itu ada partnership dengan Jepang seperti itu. Tetapi untuk jangka panjangnya di sini teman-teman, kita berbicara tidak hanya dalam jangka pendek saja ataupun kita sekedar trader saja, tetapi jangka panjangnya ini jika sistem finansial global ini sudah diatur seperti ini teman-teman, maka benarlah yang saya duga tadi itu bahwa akan ada krisis ataupun terdegradasi lah yang namanya privasi, yang namanya kebebasan. Kita ini akan diperhitungkan atau dalam bentuk angka saja. Jadi nomor saja kita ini. Jadi bukan lagi dengan nama seperti itu. Dan jika teman-teman punya pendapat yang lain tentang hal ini mengenai Rishi Sunak ataupun bahaya dari financial global yang akan di-reset ini ya, atau diatur ulang ini,
kemudian mengenai personal data, ID, privacy, rahasia pribadi kita yang akan mulai dikontrol oleh satu entitas nanti itu. Silakan teman-teman menulis di kolom komentar apa menurut kalian yang bisa menjadi solusi atau apa yang bisa dilakukan oleh bangsa ini, Indonesia ini dalam menghadapi hal-hal tersebut, teman-teman. Silakan menulisnya di kolom komentar, kita bisa sharing di sana. Dan juga kalian bisa mengoreksi saya ataupun memberi data-data terbaru yang terupdate sehingga saya juga mendapatkan pengetahuan yang baru juga dari teman-teman di sini ya. Kemudian untuk update terbaru mengenai Twitter di sini teman-teman. Sama, masih temanya kita berbicara mengenai privasi, mengenai kebebasan untuk berpendapat, untuk beropini. Di sini Elon Musk enters the Twitter HQ. Jadi dia akhirnya masuk ke kantor barunya ini teman-teman. Dan apa yang dilakukan oleh Elon Musk yang pertama di sini adalah karena isunya yang dari awal kenapa dia sempat menunda untuk mengambil Twitter itu adalah karena ada beberapa orang di dalam Twitter itu yang tidak mematuhi keinginannya Elon Musk. Elon Musk itu ingin supaya tidak ada lagi bot yang ada di dalam Twitter itu yang bikin komen spam ataupun menggiring opini semau-maunya dia dengan beberapa bot. Jadi orang bisa bikin akun banyak-banyak di sana dan itu yang ingin dihilangkan oleh Elon Musk. Kemudian dia juga tidak ingin ada akun-akun yang betul-betul real seperti miliknya Donald J. Trump ya yang akhirnya ditutup oleh Twitter secara sepihak. Dia tidak mau seperti itu karena menurut dia Twitter ini adalah tempat orang-orang untuk bebas berpendapat. Sehingga yang dilakukan oleh Elon Musk ini adalah Elon Musk fires Twitter CEO Parag Agrawal and CFO Ned Segal. Jadi dia langsung pecat ini dua orang ini, CEO-nya dan CFO-nya. Parag Agrawal dan Ned Segal. Jadi ini orang India ya. Kemudian langkah berikutnya yang dia lakukan itu adalah dia lagi-lagi pecat ini si Vijaya Gadde yang merupakan Head of Legal Affairs yang oleh keputusannya dia ini si Vijaya Gadde ini memban akun Twitternya Presiden Donald Trump waktu itu teman-teman. Jadi sampai sekarang Donald Trump tidak punya tweet. Ya, meskipun kita harus akui ya bahwa ketika masa-masa kampanye itu Donald Trump itu sehari minimal dia men-tweet 200 tweet teman-teman. Dan itu memang annoying sih sebenarnya buat lawan-lawan politiknya. Tetapi memban Twitternya dia itu juga tidak benar seperti itu. Dan ini yang pertama kali dilakukan oleh Elon Musk. Dan menurut Elon Musk Senin depan itu Twitternya Donald Trump itu sudah akan mulai aktif. Dan Vijaya Gadde sudah diiring untuk keluar dari Twitter. Jadi visi Elon Musk untuk freedom of speech ini benar-benar dilakukan teman-teman. Dan untuk di Indonesia teman-teman, coba kalian tulis di kolom komentar akun-akun Twitter siapa saja di Indonesia ini yang sudah ditutup. Ya mungkin ini pengaruh dari negara ataupun dari Twitter, saya tidak tahu siapa yang melaporkan seperti itu, tapi coba kalian tulis yang paling santer akun Twitternya orang Indonesia yang sudah ditutup itu coba ditulis di kolom komentar teman-teman. Barangkali kita bisa berdiskusi di sana mengenai kebebasan berpendapat di sini. Karena kalau kita lihat dari beberapa sisi juga kan ada positif dan ada negatifnya juga. Kemudian masih kita berbicara mengenai kebebasan ataupun privasi ya. Di sini saya ingin merangkum ada sebuah kolom berita dari Investopedia yang dia merangkum di sini, sorry bukan saya. Ada 6 the most private cryptocurrency di sini teman-teman. Ini merupakan musuh dari orang-orang yang membenci kebebasan itu teman-teman. Yang pertama Monero, kemudian ada Zcash, Dash, Horizon, kemudian Verge, dan terakhir di sini ada Beam. Jadi ke-6 koin ini merupakan yang paling privat ya menurut Investopedia di sini dan menurut saya juga terutama Monero ya karena ini banyak dipakai di Iran ini untuk Monero ini karena kita tahu kan Iran itu masih di-ban secara ekonomi oleh Amerika. Kemudian bagaimana dengan sistem finansial global yang mau diatur ulang ini? Menurut saya pribadi adalah saya tetap memilih cryptocurrency teman-teman. Tetapi bukan Monero, bukan Zcash ataupun koin-koin lainnya. Saya tetap memilih Ripple di sini teman-teman. Ya saya tahu banyak yang menyatakan saya seal Ripple, saya sealing Ripple atau saya ini XRP Army atau maksimalis segala macam. Tidak apa-apa. Karena tidak hanya Ripple yang saya pegang. Cuman saya lagi ingin bahas Ripple saja di sini dulu ya. Jadi di sini Ripple is becoming a privacy coin. Anonymity on XRPL is being researched. Jadi semenjak 2020 mereka ini sudah mengembangkan untuk menaikkan
level anonimitas dari Ripple ini, teman-teman. Jadi untuk kedepannya saya yakin ini bahwa data protection dan privasi itu sudah sangat penting dan harus dijaga. Untuk itu Ripple sudah mengeluarkan dana untuk segera melakukan ini, dan ini terjadi di 2020, teman-teman. Dan sampai sekarang sudah mulai berkembang dia bahwa Ripple ini mencoba untuk tetap menjaga kita ini untuk tetap menjadi privat, kemudian anonim, dan transaksi-transaksi kita itu terjaga. Ini tujuannya adalah untuk melindungi konsumennya dia, nasabahnya dia, karena ada perusahaan-perusahaan yang tidak ingin data-datanya itu bocor, teman-teman. Jadi kalau semuanya datanya clear, terbuka seperti itu, ya di mana kelebihannya dari privasi ataupun desentralisasi yang kita sebut tersebut. Jadi kalau semuanya sentral, maka di situ ada satu entitas yang menguasai segalanya dan dia bisa melakukan apa saja. Dan itu yang ditentang oleh idealisme dari Bitcoin ataupun Satoshi Nakamoto di sini, teman-teman. Dan untuk Ripple sendiri, update terbarunya ya, the latest market report di sini. Jadi untuk laporan pasar yang terakhirnya untuk Ripple di sini ya. Sekarang ini Ripple sendiri ya, perusahaan Ripple itu sekarang ini untuk holdingsnya itu sudah kurang dari 50%. Memang isu ini sempat menjadi hambatan untuk Ripple berkembang karena banyak orang menyatakan itu Ripple kan punya 60% dari total pasokannya. Dan sekarang ini teman-teman sudah berkurang, sudah 50%. Ketika orang-orang sebut dia centralized, sepertinya kedepannya ini akan mulai berkurang ini untuk pasokan XRP yang di hold oleh Ripple itu, teman-teman. Dan ini berita yang bagus. Ketika makroekonomik ini terus saja bergerak tidak jelas seperti sekarang ini, tetapi on-demand liquidity-nya atau ODLs-nya itu continued domination. Terus saja berkembang, terus saja mendominasi sekarang ini untuk keuangan-keuangan global itu, teman-teman. So, this is a good news for Ripple. Untuk itulah saya pilih Ripple. And this is not financial advice ya. Kemudian dari Jack the Rippler di sini, sekarang ini sudah mulai ditempel dia, sudah mulai hadir iklannya dia, bannersnya dia, ads-nya dia, bahkan ini di Wall Street, teman-teman. Jadi menurut saya Ripple ini unstoppable lah untuk kedepannya menurut saya. Meskipun pergerakannya ini pelan-pelan, tapi tidak apa-apalah untuk kita yang hold XRP di sini ya. Dan teman-teman, saya ingatkan this is not financial advice ya. Meskipun saya berbicara tentang Ripple di sini, saya tidak ada niat untuk mengajak kalian memborong XRP ataupun membeli Ripple ataupun FOMO ke sini, teman-teman. Tidak, tetap membeli koin ataupun aset di kripto ini berdasarkan penelitian kalian sendiri, riset kalian sendiri, DYOR, teman-teman. Ini hanya sebagai referensi saja dari saya. Jadi kesimpulan saya adalah sistem finansial global ini memang sepertinya ya akan ada agenda untuk diatur ulang seperti itu, dan ini sudah ada banyak pertanda-pertanda ataupun warning ya yang merupakan peringatan-peringatan supaya kita lebih bijak dalam berinvestasi. Oleh karena itu, untuk saya pribadi saya pilih Ripple XRP di sini, teman-teman. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton Black Cuan. Salam Black Cuan. Peace my friend.